Halo Sobat Jekis, kalian pasti ingat dong dengan mobil Chery legendaris yang sempat mengaspal di Indonesia, bahkan cenderung membawa nama Chery sebagai sebuah merek yang kondang di Indonesia. Apalagi kalau bukan Chery QQ. Iya, sebuah mobil compact city car dengan harga yang sangat terjangkau, namun memang lumayan kontroversial karena alih-alih desainnya seperti mengikuti atau terinspirasi dari Daewoo Matiz ataupun Chevrolet Spark gitu ya, menjadi spiritual suksesor untuk Chery QQ, dan sekarang dia tentunya sudah lebih besar, lebih stylish, dan pastinya berpenggerak full listrik. Jadi seperti apa sih rival dari mobil-mobil seperti BYD atau One, Geely Xingyuan yang secara desain, interior juga lega, dan secara teknologi pun lebih advance dari rivalnya ini? Yuk kita kupas dalam the all new Chery Q. Nah untuk Jengkis, sekarang kita sedang berada di Wuhu, China, karena Chery Motor Indonesia kembali mengajak kami bersama dengan rekan-rekan media lainnya untuk melihat mobil-mobil lineup terbaru dari mereka langsung di headquarter-nya dalam acara Chery International User Summit 2025. Di sini terpajang mobil-mobil dari Chery Motors yang lengkap di semua brand yang mereka punya, dari Chery sampai ke Lepas, sampai ke Jeku, sampai Omoda, Exit, Luxid, dan yang lain-lainnya. Tapi salah satu mobil yang mencuri perhatian kami adalah ini. Nah, ini adalah sebuah mobil listrik terbaru dari Chery yang kalau kalian lihat, ini ada logo Q-nya. Sebelumnya, sebenarnya kita sudah pernah melihat mobil konsep dari Chery, yaitu Chery QQ Concept. Nah, versi produksinya, ya mobil ini. Ini adalah Chery Q, Single Q, tahun 2025. Ini menjadi bukti progres juga untuk Chery Motor. Kenapa? Karena QQ terbaru ini, itu langit dan bumi bedanya dengan yang lama. Oke, kita kupas. Pertama-tama dari eksterior dulu, dari all new Chery Q EV ini, mulai dari belakang seperti biasa. Pertama kali debut sebagai Chery QQ Concept, akhirnya spiritual suksesor terbaru dari Chery QQ City Car sudah lahir kembali. Kenapa Q? Karena Q-nya cuma satu ya. Dia tidak lagi QQ, tapi sekarang dia jadi Chery Q. Walaupun di beberapa market namanya tetap pakai QQ3. Nah, tapi di China-nya seperti ini. Mobil ini secara desain, dia sekarang mengadopsi konsep neo-retro. Jadi antara retro dan futuristik. Pertama-tama di atapnya membulat, udah ada integrated spoiler di bagian sini dengan terpek stop lamp yang sudah LED, kaca pun udah ada di fogger. Walaupun ini modelnya masih prototype ya jatuhnya ya. Jadi belum semua fiturnya terpasang di sini. Kayak contohnya di fogger belakang ini belum ada. Nah, ke bagian bawah ini juga logo Chery juga di spell out di bagian tengah sininya. Jadi kesannya mobilnya lebar dan ada huruf-huruf Mandarin di sini yang gua kagak bisa baca. Tapi intinya adalah Chery Q. Ke bagian bawah dia mirip seperti lagi-lagi kayak Mini gitu ya. Karena dia punya kayak over fender dan sampai ke bagian bawah sini yang terlihat seperti cladding hitam, tapi ini bukan cladding hitam. Ini tuh dia kayak gloss black gitu, jadi lebih ke arah kayak aksen humanis yang bikin dia kesannya premium. Bahkan di bagian sini ya, dia ada efek garis-garis gitu ya, yang biasa kalian temuin di kaos-kaos mahal kekinian. Nah, untuk ukuran safety di sini juga udah ada 2 titik parking sensor dan juga ada kamera mundur yang dimount di bagian tengah situnya. Termasuk ada lampu yang desainnya ini jujur, ini mirip dengan Mini Clubman. Lampunya sendiri juga sudah full LED, walaupun lagi-lagi ini karena prototype jadi nggak nyala gitu ya. Tapi kita bisa lihat kayak contohnya sign-nya dia sequential di bagian sini, bahkan lengkap sampai ke rear fog lamp yang ada di bagian bawah tengah sebelah sananya. Masuk ke bagian samping, yang pertama-tama kelihatan tentunya adalah bagian pilar D-nya sebelah sini. Karena pilar D-nya ini treatmentnya cukup unik ya. Pertama-tama dia tetap mempertahankan desain floating roof. Jadi ini bagian hitamnya dia nyambung langsung ketemu dengan kaca belakang. Dan bagian atasnya ini serasa kayak melayang gitu. Tapi di sini ada emblem Q untuk Chery Q. Dan di sini pun bagian hitam-hitamnya dia full piano black sampai ke depan. Jadi nggak ada
efek plastik murah, semuanya terlihat premium. Dan di sini juga dikasih efek garis-garis ini mirip seperti pilar yang ada di Cherry J6. Untuk bagian window lainnya juga semua sudah piano black, ya seperti itu. Dan ke bagian belakang sini ada charging port, karena kan ini full electric, ya bukan hybrid, bukan plug-in hybrid, tetapi dia full electric. Yang kalau di China dia masih GBT, tapi untuk pasar global nanti tentunya sudah CCS2. Over fender di bagian samping, glossy hitam, dan ke bagian bawah pun tetap ada hiasan aksen side skirt di sini, yang juga sama ada efek garisnya, dan di bagian depan ada emblem Cherry untuk mempermanis tampilan sampingnya. Door handle, nah ini juga udah kekinian karena dia udah nggak zaman lagi pakai model flush ya. Sekarang mobil China lebih sering mengadopsi desain handle seperti ini. Jadi dia rata body, tapi dia model cepol. Jadi cepol tuh comeback, modelnya retro, karena kan ada regulasi baru yang kalau mobilnya itu musim dingin suka problem ya kalau model yang flush. Jadi seperti ini harusnya lebih benar. Dan tentunya udah ada akses keyless entry model sentuh di bagian sininya. Nah, ke bagian depan lagi, untuk spion dia juga sama, dia modelnya membulat seperti ini. Jadi sangat unyu sekali. Dan juga ada lampu sen di bagian sebelah sininya, ada kamera di bagian bawahnya karena kamera sudah 360. Dan juga di bagian depannya ada cover berwarna hitam, lagi-lagi dengan aksen garis-garis seperti ini, dan ada tulisan QMO. Gue belum di briefing ini QMO tulisannya apa, tapi yang gue tafsir mungkin Cute Mobility, mungkin nggak tahu. Dan juga di bagian sininya ada emblem Q lagi. Mungkin dipersiapkan nantinya untuk mobil ini supaya bisa lebih otonom lagi. Di sini mungkin nanti ada tambahan kamera atau sensor gitu ya, tapi untuk sementara dia tidak karena kan sign-nya ada di sini. Jadi yang di sini hanya emblem saja terlebih dahulu. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Cherry QEV. Nah, ini pertama-tama tentunya seperti mobil listrik kekinian, ini desain peleknya adalah aero wheels ya, alias dia pakai aero disc yang tertutup, jadi ini hanya dop saja. Tapi dopnya ini bentuknya cukup unik. Kalian mau lihat ini sebagai tanda tambah atau kalian pengen lihat ini sebagai kayak bandage kayak Hansaplast gitu juga bisa gitu ya. Tapi yang jelas di tengah ada logo Cherry, dan ini kombinasinya antara hitam dengan warna gunmetal yang garis-garis seperti ini. Sangat unik sekali. Ini juga peleknya sebenarnya udah lumayan gede karena dia udah ring 17 inci sebagai bawaan yang dibalut dengan ban yang juga sangat berkualitas karena di sini dia pakai Michelin Primacy dengan ukuran 205/55 R17. Untuk pengereman pastinya dia udah full disc brake semua, kan dia full electric. Yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu semua sudah ada. Bahkan kan dia sudah punya ABDAS terbaru dari Cherry yang konon bisa NOA. Iya, jadi udah bisa otonom gitu ya. Jadi udah nice banget. Untuk kayak powertrainnya dan lain-lain, itu baterainya belum dijelaskan lebih lanjut oleh Cherry. Yang jelas mereka cuma bilang ini dia available dengan konfigurasi single motor. Jadi cuma satu motor aja. Tenaga motornya itu sekitar 120 horsepower-an. Ya 120 horsepower untuk hatchback kayak begini, itu sebenarnya udah lumayan oke lah ya buat hari-hari, lebih dari cukup. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Cherry QEV. Nah, bagian depannya ini sama seperti belakangnya, masih satu desain DNA karena dia cenderung membulat dan lumayan lebar untuk sebuah city car seperti ini. Jadi proporsinya itu kelihatan bagus ya, seperti city car Eropa. Nah, dari mulai logonya yang di bagian hood sini di spell out Cherry seperti ini, dan untuk bagian bumpernya dia didominasi oleh banyak area yang body color, tapi di bagian bawah lagi-lagi dia ada nyambung dari over fender sampai ke bagian depan sini. Dia warnanya piano black gitu dengan aksen garis-garis yang membuatnya stylish dan keren. Nah, untuk urusan safety dia udah ada 4 titik corner sensor lagi di bagian depan, dan juga ada kamera depan di bagian tengah sebelah sininya karena kan kameranya 360. Serta kalau kita bicara soal lampu, oh maaf, sensor depannya ada 6 karena selain ada 4 di sini ya, kanan kiri. Bahkan sampai ke dekat fender situ juga ada lagi. Jadi total sensor di depannya ada 6. Nah, lampunya secara geometri dalamnya mirip seperti yang di belakang, tapi bentuknya ini cukup lucu ya karena dia nggak bulat, tapi di bagian depannya tuh kayak ada ngeruncingnya kayak gini. Ngingetin kita ke bentuk lampu dari Xiaomi Su7. Tapi cukup lucu karena ini lampunya sudah full LED. Ada tulisan full LED di sini dan juga ada logo Q-nya di sini yang otomatis nanti DRL-nya adalah 2 garis di atas dan juga 2 titik di bagian samping, dan lampu utamanya sudah proyektor LED by beam di bagian sebelah sininya. Dan secara overall
Desain dari si Chery QEV ini sudah memberikan sebuah kebangkitan kali ya. Kebangkitan dari mobil yang dulu pertama kali viral dan hype di Indonesia dan memperkenalkan orang ke nama Chery. Gue yakin Chery itu nggak akan sesukses sekarang dengan comeback mereka yang besar-besaran kalau tanpa perjuangan dari QQ yang dulu. Ya walaupun perjuangan tersebut ada konotasi negatifnya juga karena QQ yang lama terkenal problematik gitu ya. Tapi dengan terkenalnya QQ dulu, otomatis ketika Chery comeback saat ini, itu nggak akan sesusah dibanding mereka mulai dari nol banget. Udah banyak orang yang kenal Chery thanks to Chery QQ. Dan si Q ini sudah memberikan kesempatan kedua karena sekarang ia sudah jauh berbenah diri menjadi full elektrik dan jauh lebih gemas. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Chery QEV. Pertama-tama dari pintunya, dia tetap terasa, sangat berat. Ya ini prototype, tapi ini kan sudah bisa dibilang ini sudah production spec lah ya. Tinggal perbedaannya sedikit-sedikit di fine tuning aja. Tapi ini pintunya terasa solid dan berkualitas. Di sini memang secara seal plate dia masih polos, belum ada karpet juga karena ini lagi-lagi masih fase prototyping. Tapi secara desain dan lain-lain, ini sudah final. Kita tutup pintu pelan-pelan dulu. Nah, kalau bicara guys, rasa duduk di baris pertama dari si Chery QEV. Nah, pertama-tama, gue pengen bilang bahwa desain interior ini senada banget sama desain eksteriornya karena dia tetap memberikan kesan yang retro, namun playful dan futuristik. Dia secara kualitas materials, kayak contohnya di bagian atas ini, dia sudah soft touch, di bagian sini juga sudah soft touch dengan efek perforated yang lumayan lucu, dan permainan warnanya pun lumayan unik gitu ya. Karena kayak contohnya di bagian atas ini, dashboardnya ini warna kayak agak hitam kecoklatan gitu. Lebih kayak agak ungu gitu ya. Tapi dikombinasiin sama warna ivory. Tapi untuk aksen-aksen kayak di AC-nya gitu-gitu segala macam, itu dia berwarna kuning. Jadi warnanya tuh agak clash. Tapi somehow works aja gitu. Kayak masih enak dilihatnya dan nggak masalah. Dan kalau kalian lihat dari sisi passenger juga ini, kayak contohnya ada phone holder seperti ini. Ini adalah modular attachment yang bisa dipasang dan dilepas. Dan bahkan di sini ada 2 titik. Jadi misalnya kalian pengen pasang 2 phone holder pun bisa. Atau bahkan kayak contohnya phone holder di atas ini nih. Di bagian sebelah sana juga ada. Jadi bisa. Jadi kalian bisa pasang banyak sekali aksesoris opsional yang dijual juga oleh mereka di sini gitu ya. Jadi cukup unik. Touchscreen bagian tengah sini sudah lumayan besar. Wah, besar sekali bahkan untuk ukuran sebuah city car seperti ini di hampir 16 inci, iya, 15,6. Dan di sini pun sudah support kayak smartphone connectivity dan lain-lain, semua sudah terintegrasi di sini. Tapi untungnya yang kita suka, dia tetap masih mempertahankan beberapa tombol fisik di bagian bawah sini, seperti contohnya tombol untuk mengatur AC, baik itu fan speed, temperatur, defogger depan dan belakang, serta hazard. Itu masih tombol fisik di bagian tengah sini. Jadi nice, kalau pengen nyalain AC nggak perlu ke layar, tinggal nyalain dari sini aja. Tapi kalau soal kamera 360 dan lain-lain, tentunya semua sudah terintegrasi di layarnya sebelah sini. Ke bagian tengah dia modelnya high console, jadi seperti mobil Eropa, dan kalian pun disediakan wireless charger di bagian tengah sini. Ada open storage lagi, 2 buah cup holder, 1 open storage, dan juga ada console box tengah di bagian sininya. Termasuk ada juga underfloor storage di sini yang cukup besar, serta colok-colokan untuk kalian nyolokin smartphone ataupun charging. Nah, joknya, dia memang joknya model kayak one piece gini ya, kayak jok pocong, tapi tebel, nggak kayak jok city car kebanyakan di Indonesia. Ini tuh tebel, full kulit, stitching yang warna kuning, ada aksen silver di bagian tengahnya, dan juga ada aksen perforated lagi di bagian tengahnya. Gue butuh konfirmasi apakah ini udah ada ventilated atau heated seats gitu ya. Tapi karena ini adalah unit prototype, unit display, gue masih belum bisa memastikan karena ini semuanya masih dummy sebenarnya. Nah, ke bagian pengaturan jok, at least di sini joknya udah bisa diatur nih. Kayak contohnya maju mundur, ini udah nyala loh. Nih, recline gini-gini itu udah nyala semua tuh joknya. Jadi ini udah benar-benar really close to production banget. Serta untuk bagian setir di sini pun dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah nice. Dan setirnya sendiri, ini dia palang 2, two tone, lucu ya, full kulit di bagian sini. Namun memang setirnya tentunya belum terkoneksi dengan aktual bannya di bawah aja. Kalau misalkan puter,
Ini masih ya looping aja gitu ya, banyak nggak muter karena kan ini prototype. Tapi at least logo Cherry di bagian tengah dan ada 2 buah tombol di bagian kanan kirinya yang bisa kalian atur sebagai tombol apapun. Persnelingnya itu di bagian tuas kanan sebelah sini, serta sen dan untuk wiper di bagian tuas kirinya. Speedometer ada di depan kalian, tidak disatukan ke sini, jadi udah nice banget. Di atas kaca tengah memang masih DNF view, tapi at least sudah frameless seperti ini ya. Dan di bagian tengah, di sini ada lampu yang sudah LED, termasuk ada tombol untuk membuka panoramik dan shade-nya. Walaupun di unit yang ini dia belum ada panoramiknya. Gua nggak tahu, mungkin nanti di unit finalnya di versi tertingginya mungkin bisa aja ada panoramik gitu ya, tapi di sini belum. Jadi antara ini yang nanti dihapus atau nanti panoramiknya ditambahin. Tapi kalau kayak kaca-kaca di sini gitu ya, ini ada card holder juga. Jadi sudah lengkap dan ini tentunya masih setir kiri. Nanti untuk versi yang setir kanan akan diputar seperti ini. Bagian door trimnya pun di sini semua soft touch materials, bahkan untuk bagian buka pintunya di sini dia sudah electric latch dan juga sudah berbahan metal. Ambient light pun tersedia sampai ke bagian pintu-pintu. Dan yang gue suka, kontrol kayak buat ngelipat spion, ngatur spion itu semua masih kontrol fisik di bagian sebelah sini ya. Jadi nggak perlu ke menu-menu sebelah sini. Baris kedua dari si Cherry Q. Nah, pertama-tama dari pintunya, ini sama kayak di depannya, sama solidnya gitu ya. Tapi again ini masih prototype, jadi nanti kita belum tahu untuk versi yang Mass Pro-nya seperti apa. Tapi yang bisa gue pastikan, kalau dibandingkan QQ yang lama yang kita kenal, ini tentunya sudah jauh lebih besar dan lebih lega. Openingnya pun sangat-sangat luas, memberikan kita akses masuk ke dalam kabin baris kedua yang sangat-sangat leluasa. So, kita sih serasa duduk di baris kedua dari si Cherry Q EV, penerus Cherry QQ. Nah, pertama-tama bicara soal space, ini sih gila sih. Ini untuk ukuran sebuah city car-nya, balik lagi, wheelbase dia kan panjang banget kan, mencapai 2,7 meter, hampir 3 meter. Ini jarak, ini jok posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki lebih dari 10 jari. Jadi masih lega banget ini luas banget. Gue bahkan bisa selonjoran nih. Masih benar-benar luar biasa lega. Shoulder room-nya sangat lega gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen duduk bertiga, di sini pun masih terasa sangat nyaman sekali. Memang di baris kedua ini jok juga sama-sama kulit kayak di depan, ada efek perforated juga. Kalau kita duduk juga penyanggaannya ke bagian bawah paha ini juga cukup suportif gitu ya. Jadi kakinya nggak yang terlalu ngateng-ngateng amat. Walaupun lantainya ya seperti kebanyakan EV dia memang cukup tinggi, tapi masih enak buat kita dudukin dengan selonjoran. Termasuk di sini juga lantainya full completely rata sampai ke bagian tengah. Jadi kalau kalian ke bagian di tengah sini, itu juga masih terasa sangat nyaman. Dan kalian ke bagian 2 buah headrest. Tapi kalau kalian nggak pakai jok baris tengahnya, di sini masih ada armrest yang bisa kalian tarik. Walaupun di model prototype ini armrestnya masih ngunci. Nah, di belakang sini juga ada beberapa penyimpanan seperti contohnya 2 seat back pocket, ada juga door trim pocket gitu ya di bagian samping, yang dimana door trimnya juga sama seperti yang di depan. Jadi dia sudah soft touch material di sini, ada efek muter-muter di sini, dan juga ada ambient light sampai ke baris kedua dengan jahitan warna kuning, dan juga armrest yang sudah empuk dan door opener yang berbahan metal gitu ya. Tapi di bawahnya pun masih tetap ada door pocketnya, bottle holder, jadi udah nice. Serta di bagian bawah sini juga ada AC 2 buah, jadi orang belakang sini nggak akan kepanasan. Ada 1 buah USB charger dan juga ada open storage buat kalian taruh handphone pada saat lagi ngecas. Di bagian atas, ini pun udah dapat grab handle dengan model retract, ada buat gantung-gantung baju, dan yang lucunya lagi, untuk versi yang nggak bersunroof atau nggak berpanoramik, ini atapnya dibikin kayak ada ripple ke belakang. Ngingetin ke mobil apa? Ngingetin ke Nissan Cube gue. Jadi lucu banget. Nah sayangnya, lagi-lagi di prototipe ini kita belum bisa buka bagasi ataupun bagian kap mesinnya. Jadi kita belum bisa lihat apakah dia punya frunk, segede apa bagasinya, dan lain-lain. Tapi setidaknya kita udah bisa ngelihat bahwa airbag-nya juga sudah lengkap. Airbag depan dual, airbag samping juga ada, airbag curtain juga lengkap. Jadi udah secara keamanan juga mumpuni. Tapi duduk di sini gitu ya, joknya juga nggak yang terlalu tegak banget, masih cukup enak buat kita pakai di perjalanan yang cukup panjang.
Jadi secara mobil ini udah benar-benar entitas yang berbeda dengan QQ yang lama. Dia jauh lebih lega, jauh lebih berkualitas secara material, secara fit and finish dan lain-lain, secara desain dan pastinya secara fitur. Karena sebut saja salah satunya ya, prosesor untuk head unit 15,6 inci di bagian depan situ sudah pakai Qualcomm Snapdragon kepala 8. Jadi udah bisa mampu untuk bahkan AI computing. Karena memang mobil ini udah support over the air update, udah support juga AI voice assistant. Yang artinya kalian bisa ajak obrol dan mobilnya akan balas gak cuman simple comment doang. Bahkan kalian bisa tanya hal-hal yang lebih kompleks kayak misalnya berapa jarak bulan gitu. Kayak kalian ini masih bisa gitu ya. Jadi sangat menarik sekali. Di bagian headrest ini, headrest bagian depan, di belakang sini, ini sama ada mounting point kayak yang ada di bagian dashboard depan. Jadi kalian bisa mount mungkin tablet atau phone holder di bagian belakang jok ini, sehingga dia bisa menjadi pusat entertainment untuk baris keduanya. Yaks, oke. Jadi kurang lebih itu sedikit first impression kita mengenai si the all new Chery Q, penerus dari Chery QQ tahun 2025. Menurut kita, mobil ini itu sangat potensial banget untuk dijual di Indonesia. Kenapa? Sekarang kan Indonesia itu lagi hype banget soal city car full electric yang terjangkau. Ya, memang pemainnya udah ada banyak, udah ada BYD atau One yang mungkin sekarang menjadi rajanya gitu ya. Tapi kan tetap masih ada pemain-pemain lain yang berdatangan seperti Geely EX2 gitu ya. Ada Ion UT juga dan masih banyak lagi. Tapi mobil ini menurut gua menawarkan satu hal yang mungkin teman-temannya saat ini belum punya, yaitu desain yang imut dan menggemaskan. Desain itu dengan cenderung karakter retro, ada unsur mininya gitu ya, membuat dia harusnya lebih appealing kepada pasar anak-anak muda, terutama kepada cewek-cewek. Kalau di China, mobil ini tentu saja harganya sangat terjangkau. Kepala satu, iya masih 100 jutaan rupiah. Tapi untuk pasar Indonesia, kita masih belum tahu. Tapi kalau menurut gua sendiri, kalau memang harganya dijual di 200, 250 gitu aja, itu sebenarnya masih oke banget. Karena secara dimensi, secara fitur, secara teknologi, mobil ini sekarang sudah jauh banget dibandingkan Chery QQ mendahulu yang kita kenal dan mungkin punya image yang kurang mengenakan gitu. Ini sudah benar-benar total overhaul dan menjadi sebuah mobil yang memiliki standar Chery masa kini. Kalau menurut kalian gimana tuh Jakis? Yang pas harga mobil ini untuk dijual di Indonesia berapa? Silahkan kalian komen di bawah. Siapa tahu dibaca oleh Chery Motor Indonesia. Pastinya kita pengen spesial catat ke Chery Motor Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Wuhu lagi untuk melihat lineup terbaru dari mereka. Kalau kalian misalnya pengen cari tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagram Chery Motor Indonesia di bagian sebelah sini. Pastinya, thank you banget kalau sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, drama kami suruh kalian subscribe, terus kalian follow janji. Kayak pengen subscribe pada kami untuk Instagram kami juga di sebelah sini. Supaya kalian follow update dengan info-info mobil keren seperti si Chery QQ EV terbaru ini. Oke. Mobil Chery mana lagi yang kita review berikutnya? Komen di bawah. We'll see you guys get in the next video. Ride safe and Godspeed.